warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menuju sore. Gimana pada hari ini anak sekalian? Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan kalian sehat semuanya dan istiqomah dalam menghadapi situasi ini. Kita bertemu lagi di pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam. Insya Allah hari ini kita akan sama-sama membahas tentang akhlak tercela, yaitu makan dan minuman keras, judi dan pertengkaran. Yang kita bahas pada hari ini adalah akhlak tercela, yaitu minuman keras dan judi dan pertengkaran. Kemarin minuman keras sudah Bapak bahas. Tinggal sekarang akan membahas tentang pertengkaran judi dan pertengkaran. Baiklah anakku sekalian, manusia akan menjadi mulia. Manusia itu akan menjadi mulia jika akhlaknya itu terpuji. Tetapi sebaliknya akan menjadi rendah jika akhlaknya tercela. Maka kita harus bisa mengolah tanpa dipungkiri lagi. Hal ini merupakan kenyataan yang ada di masyarakat. Dengan demikian, tentunya manusia ini yang memiliki keimanan dan akal sehat yang pasti akan selalu mengajarkan akhlak yang mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak yang tercela di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku sekalian, akhlak tercela secara umum ini dapat melahirkan dampak negatif. Kepada siapa? Kepada orang yang mengamalkannya maupun yang ada sekitarnya. Ini akan Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 7. Innallaha la yuhibbu mufsidin. Jadi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan akhlak terpuji secara umum dapat mendatangkan dampak positif bagi orang yang mengamalkannya dan ada yang sekitarnya. Karena itu umat Islam ini harus membiasakan diri mengamalkan hak, mengamalkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Jadi hal ini perlu dilakukan karena apa? Agar tidak merasa menyesal di kemudian. Tercela secara umum ini dapat melahirkan dampak negatif. Kepada siapa? Kepada orang yang mengamalkannya maupun orang yang ada di sekitarnya. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan akhlak terpuji secara umum ini dapat mendatangkan dampak positif bagi orang-orang yang mengamalkannya dan bagi orang-orang yang di sekitar. Oleh karena itu umat Islam harus membiasakan diri mengamalkan akhlak terpuji dan meninggalkan akhlak tercela. Sejak ini mulai dari sekarang dibiasakan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak merasakan penyesalan di kemudian hari. Anak-anakku sekalian, seperti halnya dengan minuman keras, berjudi, berkelahi, itu juga perbuatan keji, atau juga berbohong, itu perbuatan keji, itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini tidak ada manfaatnya. Ini tidak ada manfaatnya sebetulnya. Ya. Jadi perbuatan keji, perbuatan keji, perbuatan tercela ini tidak ada manfaatnya. Seperti apa? Perjudian. Seperti apa? Perjudian. Perjudian itu termasuk salah satu penyakit masyarakat. Pekat gitu ya. Praktek perjudian ini menjamur di sekitar kita. Dan ini tidak hanya di Indonesia saja, namun di seluruh penjuru dunia. Yang lebih parah lagi, anak-anak sekolah sudah bisa bermain judi. Ini masa depannya akan bagaimana? Ya. Selama ini penegak hukum di Indonesia, yaitu polisi, juga sudah sering melakukan razia, penangkapan kepada pelaku yang melaksanakan perjudian, yang suka berjudi. Entah mengapa, praktek judi ini masih juga menjamur. Ibarat pepatah mengatakan tumbuk sirik. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana menghindari perjudian? Dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 32, judi dikategorikan sebagai perbuatan setan. Mengapa demikian? Karena setanlah sebagai pelaku perbuatan keji dan merugikan manusia dan menghancurkan dirinya sendiri, menghancurkan akhlak manusia. Dalam ayat tersebut ini juga dinyatakan dengan jelas perjudian akan dapat permusuhan, kebencian, dan perkelahian. Bagaimana cara menghindarinya? Satu, selalu bersahabat dan berpikir rasio sebelum membuat keputusan apapun. Yang kedua, harus menekankan dalam diri kita hanya makan yang mengkonsumsi dari usaha haram dari hasil judi ini akan mendapatkan tidak akan mendapatkan keberkahan. Yang ketiga, meyakini bahwa judi hanya akan membawa keterpurukan dan membawa malapetaka. Akhirnya kita tidak. Ini harus dipikirkan ke sana. Jauhi dari orang-orang yang senantiasa melakukan perjudian dan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Untuk bergaul dengan orang-orang yang selalu mengingatkan pada kesabaran dan kebenaran. Yang kelima, senantiasa membiasakan diri melakukan perbuatan baik dan menjauhi perbuatan sekalian. Manusia ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai makhluk sosial yang membutuhkan hubungan dan interaksi sosial dengan sesama manusia. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kerjasama dengan siapa? Dalam memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan material maupun spiritualnya. Islam adalah agama yang penuh kedamaian dan melarang pertengkaran yang dapat menimbulkan bahaya bagi dirinya manusia. Contoh, inilah gambar perkelahiran anak sekolah. Akibat pertengkaran dalam Islam, Islam mengajarkan untuk menjalin hubungan yang baik di masyarakat, bergaul dengan Islam diatur dengan sangat baik. Terkadang
terdapat gesekan-gesekan yang menimbulkan sifat marah dalam Islam dan pertengkaran dalam hubungan. Pertengkaran dapat menjadikan siapa saja, baik dengan pasangan sendiri, teman atau saudara, dan lain sebagainya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 253, Allah telah memerintahkan bahwa perselisihan atau pertengkaran ini merupakan satu ujian yang mengetahui mana yang beriman dan mana yang tidak beriman. Ini berikut ini ada 13 akibat pertengkaran. Mungkin akan terjadi. Satu akan timbulnya fitnah. Pertengkaran yang terjadi akan menimbulkan fitnah dalam Islam. Jika keduanya telah dibakar kemarahan gitu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tinggalkanlah perbuatan karena dengan perbantahan atau pertengkaran tidak. Yang kedua, tidak akan mendapatkan ampunan. Ya, tidak akan mendapatkan ampunan. Rasulullah SAW, pintu surga dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka akan diampuni semua hambanya yang tidak menyebut dengan sesuatu pun kecuali dua orang laki-laki yang terdapat permusuhan antara dia dengan saudara, teman-teman, maka dikatakan tangguhkanlah oleh kalian ini sampai keduanya berdamai. Ditangguhkan. Orang yang masuk ke surga ditangguhkan karena itu mendapat permusuhan. Sebelum ada pendamaian. Yang selanjutnya akhlak jelek. Itu dampak permusuhan. Dijauhi dari surga. Yang kelima akan mendatangkan musibah pada diri. Putus tali silaturahmi. Yang ketujuh menjadi orang yang sesaat. Yang kedelapan seolah makan barang api. Yang kesembilan dibenci Allah. Yang ke-10 akan menjadi dosa. Oke, nanaku sekalian. Itu mungkin pelajaran pada hari ini. Bapak cukupkan sekian. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan lebih jelasnya lihat di modul kalian dibaca. Dan nanti kalau ada waktu, ada kesempatan, ada sudah aman, kita boleh bertanya lagi ya. Dan Bapak ucapkan sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.